Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, tuan-tuan guru, para pemimpin daya, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus sesepuh kita Abi Daud, yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya muliakan segenap pengurus daripada Masjid Tengku di Anjung, Masjid Tengku di Anjung atau Masjid Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap panitia peringatan saya pikir masih maulid. Kalau kita acara maulid itu nggak ada habisnya. Saya bikin maulid nanti Abdullah. Peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi kota Banda Aceh yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini kita berkumpul di ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya berkat. Kenapa? Karena duduknya kita di majlis mendapatkan kemuliaan dan keutamaan daripada majlis-majlis ilmu, majlis yang merupakan warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang, intan, permata, dinar, dirham, tidak mewariskan pangkat, jabatan, kekuasaan, tetapi warisan Nabi Muhammad adalah majlis-majlis ilmu yang kita duduki pada malam hari ini. Tidak ada tempat di muka bumi yang lebih mulia selain daripada tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu. Bukan saya yang berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna Allah lam yakhluq fi wajhil ardi ulaman afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi saya, karpet-karpet yang engkau duduki, tikar-tikar yang engkau duduki untuk duduk di majlis ilmu lebih mulia dan lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, sultan ataupun raja. Jadi jangan pernah engkau menyepelekan majlis-majlis seperti ini, karena kadar kedekatanmu kelak di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi itu menurut kadar kedekatanmu, jarak jauh dekatnya engkau di dunia dengan majlis-majlis seperti ini. Karena majlis seperti inilah warisan Nabi Muhammad, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, para ulama, para ustaz, para kiai, para tuan-tuan guru, beliau pewaris ilmuwan Nabi, menyambung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi, memegang tongkat estafet perjuangan Nabi. Engkau di dunia dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan majlis zikir, dekat dengan majlis, dekat dengan beliau para ulama, maka dipastikan di akhirat engkau akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kalau di dunia
engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari ulama, jauh dari para ustaz, jauh dari para tuan-tuan guru, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahad. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Al-Imam Malik berkata, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang kelak di akhirat tergantung bersama siapa teman duduknya. Yakni mujalasatul qaum, satu kelompok, satu golongan itu orang duduk bersama siapa dia di dunia, maka di akhirat bersama orang itu pula kelak dia akan dikumpulkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, satu peristiwa yang dimana peristiwa itu adalah perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan hamba yang mulia dengan yang maha mulia, perjumpaan hamba yang agung dengan yang maha agung, perjumpaan hamba yang luhur dengan yang maha luhur, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan Isra Mi'raj, sebab kalau saya jelasin Isra Mi'raj itu biasanya kami selama bulan Rajab 1 bulan itu kami ngaji pasaran. Apa ngaji pasaran itu bahasa Indonesia itu. Jadi kami ngaji pasaran, pesantren salaf. Itu ada istilah kami mengkhatamkan kitab Hasyiah Dardir. Hasyiah Dardir itu matanya adalah Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Jadi kemudian dengan sama kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Setiap bulan Rajab kami dua menghatamkan 2 kitab tadi dan menghatamkan kitab Sahih Bukhari. Itu adalah kami yang selalu kalau setiap masuk bulan Rajab pasti kami menceritakan, kami membaca kitab dan mengajarkan kepada santri-santri kami. Jadi kalau saya mau ceritakan Isra Mi'raj 1 bulan penuh nggak bakal selesai, nggak bakal habis. Maka intinya saja, saudara-saudara, para ulama-ulama terdahulu, beliau-beliau banyak sekali mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Sebab saya setiap ngomong, saya setiap berceramah, saya setiap dakwah pasti ada maroji. Maroji itu referensinya agar kita tidak tersesat di dalam berpikir atau di dalam memaknai daripada Isra wal Mi'raj. Saya sebutkan kitab-kitabnya, engkau pelajari kitab-kitab tersebut, maka engkau akan mendapatkan pemahaman tentang Isra wal Mi'raj sebagai Nabi besar Muhammad. Banyak ulama-ulama yang ngarang kitab Isra wal Mi'raj. Ada kitab ada kitab namanya An-Nurul Wahhaj, An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, kakeknya pengarang Maulid Barzanzi. Disyarahkan sama cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nurul Wahhaj, yang dimana dikarang oleh As-Sayyid Al-Imam Ja'far Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab As-Surraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab lagi namanya Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi, Imam Qushairi. Ada lagi kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, itu kitab karangan Al-Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyid Ahli Dunya wal Akhirah karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kalau nggak salah kitab beliau judulnya Ayatul Bayyinat, Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyid Ahlul Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan daripada As-Sayyid Utsman Syaqq. Kemudian ada kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan daripada Al-Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian kitab Daw'us Siraj yang tadi saya sebutkan karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Kemudian kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan daripada Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada
kitab Hulal Ad-Dimaj Al-Matruza fil Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani Al-Tatwani. Kemudian kitab Nailul Guna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyul Mukhtar Ar-Rasul, karangan daripada Al-Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah, karangan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Yawaqid Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad Al-Bagir Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Isra wal Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan Al-Imam Asy-Syaikh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab karangan guru kami, imam besar kami, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengarang kitab Isra Mi'raj. Salah satu kitab karangan beliau Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah. Nah, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi engkau pelajari, maka engkau akan mendapatkan pemahaman. Sebab kenapa? Man arada, ingat kaidah ini, saya ajarkan kepada kalian. Man arada taqadduma fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin. Kalau kalian ingin maju, pemikiran kalian pengen maju, pengen berada di depan, pengen luas, pengen ilmu banyak, pengen ilmu barokah, hendaklah berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau kalian pengen terbelakang, pengen mundur, dapat pemahaman yang sempit, maka belajarlah kitab-kitab yang sekarang. Loh, kok bisa deh? Iya, ulama zaman dulu sama ulama zaman sekarang ngarang kitabnya gak sama. Makanya kenapa saya kok selalu berpatokan kepada kitab-kitab salaf? Itu pertanyaannya. Kenapa? Keikhlasan hati mereka di dalam mengarang kitab tidak sama dengan para ulama-ulama khalaf. Satu contoh, Al-Imam Ibn Ruslan. Siapa yang tak kenal beliau? Siapa yang tak kenal kitab beliau Zubat? Seluruh daya-daya di Aceh mungkin pelajari itu. Seluruh pondok-pondok pesantren mempelajari kitab itu. Kalau tahu, beliau mengkhatamkan itu kitab, itu matan Zubat, itu Nazom Zubat. Beliau selesai, beliau khatamkan di atas laut, di perahu. Setelah selesai, beliau buang. Orang-orang bingung, ya Imam, kamu capek-capek ngarang kitab, tapi kenapa kamu buang? Apa jawab beliau? Beliau bawa ayat kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu apapun akan hancur kecuali Allah. Beliau menafsirkan ayat itu, segala sesuatu yang diniatkan bukan karena Allah pasti hancur. Kalau aku bikin ini kitab karena Allah, walaupun aku lempar ke laut, nggak bakal hancur, nggak bakal tenggelam, nggak bakal binasa. Tapi kalau aku bikin ini kitab karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka pasti kitab ini sudah hancur. Karena keikhlasan ulama-ulama terdahululah sampai kitab-kitab itu tersebar ke seluruh penjuru. Makanya saya selalu memakai kitab-kitab salaf, dan saya menyerukan, menyampaikan, mengajak kepada kita semua jangan pernah lepas daripada kitab-kitab para as-salafun salih. Kalau ulama sekarang bikin kitab beda, bikin kitab pengarang, ya, pengarang doktor, profesor, S1, S2, S3, S4, S5, S5, semuanya ditaruh semua ulama. Ulama-ulama zaman dulu tidak ada seperti itu. Makanya keikhlasan mereka tidak sama. Itulah yang membuahkan, kalau kita belajar kitab zaman dulu, maka tidak akan pernah sama. Keberkahan yang kita dapatkan pasti lebih banyak dan lebih banyak manfaatnya. Nah, saudara-saudara, sedikit saya jelaskan. Anggap aja saya lagi nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Saya kalau lagi ngajar begini, semuanya nanti ikuti saya. Saya akan jelaskan sedikit, satu persatu saya kupas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad berdasarkan ayat Al-Quran. Semuanya yang keras, yang keras, jangan bikin malu, jangan lembek. Masyarakat Aceh ini terkenal suku yang berani. Aceh ini
nggak bisa dikuasai Belanda, nggak bisa dikuasai Jepang. Makanya orang Aceh itu berani-berani, makanya jangan lembek. Kalau lembek ini keluar dulu. Saya tanya, siap semuanya ikut saya? Siap yang keras? Siap ngaji? Ngaji dulu, baru nanti bahas yang lain. Paham? Ngaji dulu, yang penting ngaji, dapat ilmu, baru nanti saya bahas yang lain. Kalian udah paham lah apa itu? Paham? Siap ngaji? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertama saya bahas subhanah. Saudara-saudara, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengan kalimat tasbih yaitu subhanah? Itu pertanyaannya. Yang harus kalian tahu, ayat Quran atau hadis atau apapun, mau makalah mau apapun, kalau pakai kalimat subhana dengan nggak pakai kalimat subhana, itu maknanya nggak sama. Entahkah itu menceritakan tempat, entahkah menceritakan kejadian, entahkah menceritakan waktu, entahkah menceritakan sosok. Kalau pakai subhana dan nggak pakai subhana, itu makna yang tidak sama. Contoh, kalau Allah menceritakan kejadian nggak pakai subhana, berarti itu kejadian biasa. Allah menceritakan tempat nggak pakai subhana, itu tempat biasa. Kalau pakai subhana bukan biasa, tapi maknanya luar biasa. Paham? Cuma kayak ini aja ayat Quran, kalau pakai inna sama enggak itu lebih kuat yang pakai inna. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat subhan. Apa maknanya? Subhana bimakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'. Subhana bimakna al-bara'ah, bara'atul lillah min kulli su'in wa naqsin wa syarrin wa kaza wa kaza wa kaza. Subhana itu maknanya adalah mensucikan Allah, membersihkan Allah, membebaskan Allah dari segala macam sifat-sifat kekurangan, dari segala macam keburukan. Ini Isra Mi'raj, kejadian nggak masuk akal. Karena ini kejadian nggak masuk akal, makanya Allah awali dengan kalimat subhana. Untuk Allah ingin menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah nggak mampu memperjalankan Nabi Muhammad SAW, perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, tapi perjalanan itu hanya dilalui sesaat daripada waktu malam. Kalau Allah nggak bisa, berarti Allah punya kekurangan. Makanya Allah pakai kalimat subhana untuk menguatkan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan kejadian itu adalah kejadian yang luar biasa. Paham? Saya tanya, paham subhana? Paham? Lanjut, subhanalladzi, habis itu apa? Asra, maha suci zat yang memperjalankan. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nah, asra, memperjalankan. Kalau ada, saya tanya, coba jawab ya. Kalau ada yang mempermainkan, berarti ada yang Kalau ada yang mempertontonkan, berarti ada yang itu fa'il maf'ul, gampang itu, daya-daya anak baru masuk udah belajar itu. Nah, di sini asra, memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Jawab. Kurang keras, siapa yang memperjalankan? Siapa yang memperjalankan? Kalau ada yang memperjalankan, yaitu Allah, berarti ada yang diperjalankan. Jawab, siapa yang diperjalankan? Siapa yang diperjalankan? Nah, ini maknanya apa? Berarti Isra Mi'raj itu bukan kemauannya Nabi Muhammad, bukan keinginan Nabi Muhammad, tapi keinginan Allah, kemauan Allah. Nabi Muhammad ya jalan sendiri, ya, tapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Kenapa?
saudara-saudara? Karena pada tahun tersebut adalah amul hazn, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Karena di tahun yang sama, paman yang beliau cintai yaitu Abu Thalib, paman yang beliau cintai Abu Thalib, dan istri yang beliau cintai Sayyidatuna Khadijatul Kubra wafat di tahun yang sama, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Allah ingin menggembirakan hati kekasihnya, menghibur kekasihnya, menyenangkan kekasihnya. Karena Allah tahu Nabi Muhammad sedang bersedih, makanya Allah perjalankan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Faham? Lanjut, subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi, lihat, Allah memakai makna abd. Allah nggak sebut Nabi Muhammad, tapi Allah sebut abd. Satu bermakna takrim, satu maknanya takriman wa tasrifan wa ta'liman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya abd di situ yang pertama, Allah memuliakan, mengagungkan dan menghormati baginda Nabi Muhammad dengan sebutan hambanya. Yang kedua, al-abd di situ bermakna jasad war ruh. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab ulama berbeda pendapat. Kalau ulama yang pakai hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yakni Rasulullah Isra Mi'raj fil manam, cuma ruhnya saja, jasadnya enggak. Kalau pakai hadis Sayyidatuna Aisyah. Tetapi ada ulama yang mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh, jasadnya juga, ruhnya juga. Sebab kenapa? Di situ abd, hamba. Saya tanya, hamba di situ siapa? Nabi Muhammad bukan? Nabi Muhammad kan? Nah, Nabi Muhammad hamba yang utuh. Yakni apa maksudnya? Yakni ra'a bi'alatil ayn, sami'a bi'alatil udhun, yamshi masya atau yamshi bi'alatil rijlain, syaqa bi'alatil qalb. Hamba yang utuh itu adalah hamba yang melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, berbicara pakai alat lidah, menyentuh pakai alat tangan, merasa pakai alat hati, berjalan pakai alat kaki. Makanya disebut hamba, jasad dan ruh. Kalau jasad dan ruh berarti kan melihat pakai mata. Kalau cuma ruh saja nggak mungkin di situ pakai abd. Tetapi subhanalladzi asra bi ruhihi. Sebaliknya, kalau cuma jasad saja tanpa ruh, maka itu mayat. Subhanalladzi asra bi mayyitihi. Tetapi di situ dipakai abd. Apa maknanya abd? Al-abd, hamba yang utuh dengan jasad dan juga ruh, langsung yakotan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Ra'a azizul wahhab bila hijab. Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang, saudara-saudara. Sampai-sampai para ulama itu berdebat. Tahu apa debatnya? Siapa yang lebih mulia? Apakah Rasulullah? Apakah sendalnya Rasulullah? Sendalnya Rasulullah atau lebih mulia malaikat Jibril? Malaikat Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Padahal sendal itu hanya kulit biasa. Sendal itu hanya kulit biasa. Sandal itu menjadi mulia karena menempel pada sesuatu yang mulia, yaitu kaki baginda Nabi Muhammad. Alam taro jildal haqira mugabbalan bisagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian mendengar, tidak pernahkah kalian melihat kulit-kulit yang tidak berharga? Kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saudara-saudara, saya kasih perumpamaan kepada kalian. Saya punya kambing. Ini kambing saya potong, kulitnya saya ambil, kulitnya saya belah dua begini. Kulitnya sama nggak? Jawab, kulitnya sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Sama. Nah, yang satu saya bikin dompet. Yang saya bikin dompet boleh nggak saya taruh di bawah? Boleh nggak? Saya buang, saya lempar tempat sampah, saya bakar, saya hinakan, saya ludahin. Boleh. Yang satu
saya jadikan sampulnya ayat suci Al-Quran. Boleh taruh bawah? Boleh dihinakan? Menyentuhnya boleh nggak pakai wudhu? Harus ditaruh di tempat yang dimulia, diagung. Megangnya harus pakai akhlak, pakai adab. Kulitnya sama nggak? Sama nggak? Terus kenapa perlakuannya berbeda, saudara-saudara? Kenapa yang satu menjadi begitu mulia? Karena yang satu menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa? Al-Quran. Nah, saya dan kalian, kita ibarat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai. Tapi kenapa kita menjadi sebaik-baiknya umat? Bukan karena amal ibadah kalian, tapi kita jadi umat yang paling baik, umat yang paling agung, umat yang menjadi pemimpin seluruh umat kelak di akhirat. Kenapa? Karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Kita jadi mulia karena Nabi Muhammad. Sebagaimana kulit tadi menjadi mulia karena menyatu dengan ayat suci Al-Quran. Faham? Jadi Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, logikanya gimana? Sebab banyak orang-orang sekarang ini juga, mereka itu takdimul akal ala nakal. Tahu artinya? Banyak orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada iman. Banyak yang lebih mendahulukan akal daripada Isra Mi'raj nggak bisa pakai akal, nggak bisa pakai akal. Itu orang-orang yang takdimul akal ala nakal, itu orang-orang yang ikutin iblis itu. Loh, kok bisa ya? Itu manhajnya iblis. Iblis lebih mendahulukan akal daripada perintah Allah. Allah suruh sujud, tapi iblis nggak mau. Kenapa? Karena menurut akalnya iblis, ya Allah, saya kau ciptakan dari api yang hebat, api yang membara-bara. Ada yang diciptakan dari tanah tempat diinjak-injak. Saya lebih dulu kau ciptakan, saya lebih dulu banyak, saya lebih banyak ibadahnya, saya lebih banyak sujudnya selama ratusan ribu tahun. Saya pemimpin malaikat. Adam siapa? Kok saya harus sujud? Kalau menurut akal memang benar seperti itu. Tapi karena iblis lebih mendahulukan akalnya sehingga tidak mau sujud kepada Adam, Allah laknat iblis, Allah kutuk selama-lamanya. Kan'an, putra Nabi Allah Nuh, menurut akalnya kalau saya naik ke atas gunung yang tinggi itu nggak mungkin banjir itu sampai ke gunung. Tapi kalau saya naik kapal bapak saya Nabi Nuh, bisa saja kapal itu terguling. Benar, masuk akal. Akhirnya apa? Kan'an celaka. Jadi terkadang saudara-saudara, kita harus mendahulukan iman daripada mendahulukan Nah, tapi nggak apa-apa. Saya kasih contoh yang masuk akal. Kok bisa Jibril nggak bisa berjumpa dengan Allah, tapi Nabi Muhammad bisa berjumpa dengan Allah? Saya kasih perumpamaan biar kalian paham. Matahari, tahu matahari? Andaikan bumi nyampe ke matahari, hancur nggak? Hancur nggak? Planet ada nggak yang bisa nyampe ke matahari? Nggak bisa, nggak ada yang bisa sampai ke matahari. Yang bisa sampai apa? Ketika matahari terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika dia mau terbenam, cahayanya kembali lagi kepada matahari. Jadi yang bisa sampai kepada matahari adalah bagian dari cahaya matahari itu sendiri. Jibril Allah ciptakan dari cahaya, tapi Jibril bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad Allah ciptakan dari cahaya, dan Nabi Muhammad adalah bagian dari cahaya Allah. Sehingga yang bisa kembali berjumpa langsung dengan Allah hanyalah bagian dari cahaya sendiri, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Apa dalilnya? Dalilnya an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ya abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqallahu qabla al-asya wa la ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi besar Muhammad yang Allah ciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Subhanalladzi asra bi abdihi, terus lailan. Lailan itu dalam ilmu nahwu itu isim nakirah.
dengan tanda tanwin. Kalau isim ma'rifat tandanya pakai alif lam, al-lail. Jadi beda. Saya udah bilang kan, anggap aja saya lagi ngajar. Al-baitu pakai alif lam nggak? Berarti isim ma'rif. Al-baitu rumah itu. Rumah itu, rumahnya Tengku ini warnanya putih, rumahnya 2 tingkat, rumah itu di depan rumahnya ada taman. Itu artinya jadi jelas. Tapi kalau baitun isim apa? Akhir baitun rumahnya siapa, warna apa rumahnya itu, tingkat apa, nggak tahu, nggak jelas. Nah, di sini kenapa pakai lailan? Ada maknanya, bukan enggak? Bimakna taklim fi muddatil usra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu 1 malam. Jadi kalau pakai alif lam jelas Nabi Muhammad Isra 1 malam penuh. Tapi kalau di situ isim nakirah itu membuktikan, mengartikan bahwasanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan 1 malam penuh. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi 1 jam, bisa jadi 1 menit, bisa jadi juga 1 detik. Wallahu a'lam. Kalau di situ pakai isim lagi, paham? Ini kalian jarang-jarang dapat ini. Saya kemarin ini dibujuk sama Habib Haikal, itu bujuknya udah kayak istri bujuk suami. Dibujuk-bujuk tuh, ayo nih kalau saya nggak datang saya bisa digantung sama orang Banda Aceh. Karena saya baru selesai ceramah dari Ali Lombok. Tapi ya karena masyarakat saya juga udah lama nggak ke Aceh. Terakhir ke Aceh kapan? Tahun kemarin loh, nggak salah bilang saya. Kalau di Banda kan baru kali ini saya di Banda. Alhamdulillah senang saya bisa berada di Banda. Terus besok insya Allah, besok pagi saya pengen jalan-jalan ke Sabang besok. Sebab katanya Sabang lebih indah dari Bali. Ini kan bulan, kan? Terus saya pengen ke satu daerah, namanya Lamnoh, Mata Biru. Oh iya, saya mau cari istri yang mata biru. Biar di Aceh ada Bahar bin Smith yang menantinya bakal jauh. Setuju nggak? Kan saya nanam bibit. Biar nanti di Aceh 20 tahun, 30 tahun lagi ada Bahar bin Smith yang lebih berani dari Bahar bin Smith yang sekarang. Anak saya dari orang. Cuma bagaimana tengku-tengkunya, tuan-tuan gurunya nak mau carikan saya. Ya kalau gitu biar saya cari sendiri aja. Biar semua pergi ke Lamno 3 jam kan? 2 jam besok pergi ke Lamno. Pergi berenang, pulang ber-7. Sampai mana dulu? Lailan. Lanjut. Ya, ini kita ngaji, perhatikan. Minal masjidil, dari Masjidil Haram. Kamu tahu Masjidil Haram memiliki keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Dalam satu hadis Rasulullah, qala Rasul salatun fi masjid hada afdal min mi'ati min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Apa kata Rasulullah SAW? Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama, lebih mulia daripada 1000 kali salat dibandingkan masjid yang lain. Jadi perumpamaannya, kalau kalian salat di masjid ini 1 maghrib sama seperti 1000 maghrib di Masjid Nabawi. Kecuali Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salati fi ma siwahu.
Salat di Masjidil Haram lebih mulia, lebih utama, lebih agung daripada 100.000 kali salat dibandingkan masjid yang lain. Jadi kalau kalian salat maghrib sekali di masjid ini sama seperti 100.000 kali salat di Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal, Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Aqsa, saudara-saudara, Aqsa adalah tanah kelahiran para nabi. Aqsa adalah tanah kelahiran para rasul. Aqsa yang dimana Rasulullah bersabda, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidil Hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Kalian mau pergi ke masjid manapun, tempat ibadah manapun, nggak ada yang mengunjungi 3 tempat ini: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Al-Aqsa disebut oleh Rasulullah SAW. Al-Aqsa tempat lahirnya para nabi, tempat lahirnya para rasul. Al-Aqsa tempat mi'raj Nabi Muhammad SAW. Al-Aqsa lambang kemuliaan. Al-Aqsa lambang kesucian. Al-Aqsa simbol keberanian. Al-Aqsa simbol perjuangan. Al-Aqsa bukan hanya milik umat Islam Palestina saja, tapi Al-Aqsa adalah milik seluruh umat Islam. Tapi sayang saudara-saudara, coba kita lihat apa yang terjadi kepada Al-Aqsa sekarang. Al-Aqsa dikuasai oleh penjajah Israel, laknatullah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang hatinya merasa biasa-biasa saja dengan penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat masyarakat Palestina, maka itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad SAW. Mau dia ustadz kek, mau dia kiai kek, mau dia habib kek, bagi saya kalau ada ulama, ustadz, kiai, habib merasa biasa-biasa saja dengan apa yang terjadi di Palestina, itu ustadz bangsa, kiai bangsa, habib bangsa, itu saudara-saudara. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, mathalul mu'min mathalul jasad fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka min 'udwin taza'a sa'ilul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin dalam saling tolong menolong, dalam mengasihi, dalam menyayangi, dalam saling peduli bagaikan satu jasad. Kalau ada sebagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan merasakan sakit. Saya tanya, kalian kalau sakit gigi, cuma gigi yang sakit? Enggak kan? Seluruh badan kita merasakan sakit. Nah, saudara-saudara, air mata rakyat Palestina itu pun air mata kita. Kalau kita punya iman, penderitaan mereka, penderitaan kita, darah mereka, darah kita. Mereka yang kehilangan anak-anaknya sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka yang kehilangan harta bendanya sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Bayangkan selama 70 tahun Israel Yahudi datang ke sana, ke Palestina, cuma modal kolor, bahkan sendal mereka nggak pakai. Mereka diterima sama umat Islam Palestina. Kurang apa kasih sayang Islam? Tetapi makin hari makin jadi mereka makin menginjak-injak Islam. Mereka bunuh anak-anak, mereka bunuh perempuan, mereka jajah Israel. Al-Quds tidak ada lagi kumandang azan, tidak ada lagi sujud. Nah, kita sebagai sesama umat Islam, sebagai sesama umat yang mukmin, apakah kita hanya akan diam saja? Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kalian pengen tahu apa itu keberanian, apa itu keberanian, kalian lihat kalau anak-anak kalian umur 6 tahun, 7 tahun sibuk pegang handphone, anak-anak Palestina umur 6 tahun, umur 7 tahun, mainan mereka adalah batu mereka pegang. Siapa lawan mereka? Lawan mereka tank Israel, lawan mereka serdadu Israel dengan senjata lengkap. Cuma lawan satu anak kecil, dua modalnya: satu batu di tangan kanannya, dua adalah semangat yang kuat untuk memerdekakan Palestina dan Al-Aqsa, dan yang ketiga modalnya adalah teriakan Allahu Akbar. Wanita-wanita kalian dandanannya berpakai bedak,
wanita-wanita Palestina dan dangan mereka adalah debu-debu peperangan. Bahkan perempuan-perempuan Palestina kalau tidur pakai jilbab, saudara. Masya Allah, tadi saya lewat sepanjang jalan semuanya pakai jilbab. Saya nggak ada lihat orang Banda Aceh nggak pakai jilbab. Tadi saya lihat, kalau di Jakarta kan pakai segini semua. Saya lewat tadi dari homestay sampai sini, saya nggak lihat perempuan yang nggak pakai jilbab. Ada kafe dulu, kafe kopi apa juga di saya lihat. Hadapan saya lihat, sampai saya bilang subhanallah ya, semuanya kita bawa pakai jilbab semua, kan nggak pakai jilbab. Nah, saudara-saudara, tapi kalau kalian tidur kan kalian lepas jilbab kalian. Wanita Palestina enggak, mereka tidur pakai jilbab. Ditanya kenapa kalian tidur pakai jilbab, apa jawabnya? Kami takut kalau suatu saat nanti rumah kami dibom, terus kami nggak pakai jilbab, kami mati dalam keadaan membuka aurat, sehingga bajingan-bajingan penjajah Israel bisa melihat sehelai walaupun daripada rambut kami. Oleh karenanya kalau kita nggak bisa bantu, nggak bisa berjuang bersama-sama, setidaknya harta nggak bisa, setidaknya doa nggak bisa, setidaknya jangan rela. Saya lihat Ustadz Kiai Habib segitu banyaknya, ada puluhan ribu di Indonesia, cuma bisa dihitung pakai jari yang bahas Palestina, saudara. Betul? Makanya kenapa kemarin waktu kejadian di tempat saya itu dihitung lawan Manguni Makasiau itu, ya, ketika perang itu, maka mengeluarkan bendera Israel, mereka ambulan, di dalam ambulan itu ada anak kecil, ada perempuan-perempuan, mereka serang. Dari pihak kami cuma satu masuk rumah sakit, dari pihak mereka ada yang mati, saudara-saudara. Kita perang, kita berjuang di situ. Nah, kenapa? Karena aksi bela Palestina, saudara-saudara. Itu di sana yang dimana Muslim kami adalah minoritas. Sekarang saya mau tanya masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim, tanah Serambi Mekah, banyak para ulama dan daya, berapa kali bikin aksi dari Palestina? Ada yang bikin? Berapa kali? Banyak. Setiap kabupaten bikin. Alhamdulillah. Nah, itu penjelasan sedikit tentang Isra Mi'raj. Jadi udah paham ya? Paham ya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, untuk apa Allah undang Nabi Muhammad? Untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang suci. Apa itu? Ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Allah perintahkan puasa, haji, sedekah, zakat, cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup lewat Quran. Allah undang Nabi untuk langsung menerima perintah tersebut karena begitu penting dan utamanya perintah itu. Apa itu? Perintah itu adalah sholat. Maka jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah wa mukhul ibadah wa imamul ibadah. Sholat itu adalah otaknya ibadah, kepalanya ibadah, pemimpinnya ibadah. Semua amal ibadah kalian mengikuti sholat. Kalau sholat kalian bagus, baik, sempurna, seluruh amal ibadah kalian bakal bagus, baik dan sempurna. Tapi kalau sholat kalian rusak, maka seluruh amal ibadah kalian akan rusak. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpin rusak, maka yang dipimpin akan rusak. Sedangkan pemimpinnya ibadah, itu adalah sholat. Jaga betul-betul kau punya sholat. Saya nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Saya nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Saya nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Saya nggak bisa sholat, saya sakit, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Saya nggak bisa sholat duduk, sholat tidur. Yang penting jangan tinggalkan saudara-saudara. Tapi subhanallah, Aceh luar biasa. Maghrib semua tutup, mau warung, toko-toko apa semua tutup.
Itu menjadi tanda, menjadi bukti bahwasanya apa-apa yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama Aceh terdahulu masih berada di dalam ruh kalian para pemuda-pemudi dan masyarakat Aceh. Terus gimana Lip, kalau kami pernah meninggalkan sholat? Kalau kalian pernah meninggalkan sholat, tidak ada alasan untuk tidak mengkodok sholat. Wajib kalian kodok, kalian punya sholat. Jangankan kita, saudara-saudara. Ada satu cerita, mungkin ini cerita kalian belum pernah dengar. Simak baik-baik. Di Mekah ada namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Wali Kutub. Beliau punya abah Habib Ahmad As-Segaf. Satu waktu beliau sholat subuh. Ketika beliau sholat subuh, tasyahud terakhir, rakaat kedua sebelum salam, tiba-tiba beliau fana. Tahu fana? Langsung lupa segala-galanya. Saking nikmatnya, saking khusyuknya berhadapan dengan Allah, lupa. Dia tetap dalam posisi sholat begitu. Sejam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, 10 hari, sampai 40 hari, saudara-saudara. 40 hari berlalu, baru beliau sadar. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau lihat matahari sudah muncul. Beliau bilang ke anaknya, wahai Abdul Qadir, apakah telah masuk waktu duha? Jadi beliau pikir kelewatannya cuma beberapa jam. Apa kata anaknya? Abah, bukan hanya masuk waktu duha, tapi sudah 40 hari, Abah. Astagfirullah. Beliau nangis dan beliau kodok sholat yang tertinggal selama 40 hari. Padahal tertinggalnya saking khusyuk dan nikmatnya berhadapan dengan Allah ketika sholat subuh. Bagaimana dengan kita yang meninggalkan sholat karena urusan-urusan perut, pekerjaan, pangkat, jabatan, uang, harta, dan kekuasaan? Oleh karenanya, jaga betul-betul engkau punya sholat. Yang terakhir, saudara, bagi saya ini penting untuk saya bahas. Terserah, mau ada yang terima, mau nggak terima. Nanti kalau selesai saya bahas ini ada yang nggak terima, datang aja di homestay saya, langsung hadapan masa Jerman makan.